warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma tabi'ukum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi beserta Ibu selaku General Manager DDH Hong Kong. Yang kami hormati Bapak Ustadz Suherman beserta Ustazah yang insya Allah akan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah MPO yang hadir pada siang hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah di majelis yang insya Allah majelis yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, saya hadir di sini sebagai pembawa acara yang tentunya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sosialisasi media DDH Hong Kong. Yang keempat, pemberian materi atau tausiah oleh Bapak Ustadz Suherman. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam, doa atau penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan pembacaan basmalah tadi semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Mbak Tumiyati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin. Allah. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ
hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Allah. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Allah. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا Allah. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Allah. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون Allah. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا Allah. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah. يستبشرون بنعمة من الله Allah. وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين Allah. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم إنما itu apa ya? Dalnya mati apa ya? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim Innal ladzina astarawul kufra bil imani la yadurrullah syai'an wa lahum 'adzabun alim wa la yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim Innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adabun muhin ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma
بعضكم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء آمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم sayatuwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, semoga pahalanya tercurahkan kepada yang membaca serta yang mendengarkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk acara yang ketiga yaitu sosialisasi media DDH Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube. Di YouTube DDH Hongkong. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe berlangganan YouTube DDH Hongkong New untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh DDH Hongkong. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemberian materi atau tazkiyah oleh Ustadz Suherman. Mbak Tum? Hei. Ustadznya dereng rawuh nggih. Mbak Bu Suliah ki yo. Sebentar nggih, sebentar niki masih cari Ustadz Hardi. Oh iya Mbak Sul ya enggak apa-apa. Sambil sholawatan. Ustadz sampun rawuh. Sekarang yaitu pemberian materi atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Suherman. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sri. Mohon maaf terlambat Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'd. Alhamdulillah, siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, maka pantas kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikan wujud syukur nikmat kita melalui ibadah, yakni talabul ilm, yang mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah keharibaan Sayyidul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in at-tabi'in, berikut juga kepada mereka yang senantiasa istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, kepada mereka yang istiqamah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Kita pun terus bermohon kepada Allah
Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan melalui lisan ini senantiasa menjadi penghantar dipertemukan ruh kita dengan ruhnya Sayyidul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya membahas terkait tema yang disampaikan, saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir, terutama secara online, untuk membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihatu liman quri'alahu. Fatihah itu tergantung dari niat membacanya. Maka kita niatkan fadilah, mukjizat daripada suratul Fatihah ini untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, bil khusus kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah Semeru dan sekitarnya, yang sekarang sedang berjibaku dengan musibah yang sedang dialami oleh mereka. Tak lepas dari itu semuanya juga kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan mukjizat suratul Fatihah ini senantiasa menjadi wasilah penyembuh manakala ada di antara sanak famili, guru-guru, sahabat, jamaah kita yang sedang sakit, menjadi nilai pahala yang sangat berharga bagi mereka yang sudah mendahulukan kita, khusus para orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, sahabat kita, khususan, dan kita khususkan pula teruntuk founding father daripada Majelis Nurul Qalbi, ya, yang hampir semuanya terhitung 17 yang terkoneksi secara online, namun yang tidak terkoneksi saya yakin lebih banyak lagi, karena bisa kemungkinan ada dari min jinsil malaikah, dari malaikat juga yang ikut online juga, walaupun terkoneksi, ya, tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak mengurangi rasa silaturahmi di antara kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu tersambung dengan silaturahmi ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin as-salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Mbak Sri dan teman-teman yang lainnya yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa tersambung dalam majelis ilmu. Sekali lagi, ilmu itu merupakan sifatun min sifatillah. Jadi bagian daripada sifat Allah. Bahkan nanti mungkin barangkali ada dalam pembahasan-pembahasan baik pada hari ini maupun pada pembahasan selanjutnya dengan siapapun, dengan ustadz siapapun, ada barangkali di antara kita yang kurang paham, maka setidaknya kita minta kepada Allah agar Allah bukakan kecerdasan terhadap diri kita. Agar Allah bukakan ilmu pengetahuan kita yang seluas-luasnya. Karena layaknya Imam Asy-Syafi'i itu pernah memiliki murid namanya Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman ini punya ciri khas, punya kelebihan. Salah satu diantaranya adalah kelebihannya suaranya begitu indah. Maka kalau beliau azan itu luar biasa, ya, sangat dinikmati dan sangat khusyukkan oleh pendengar-pendengar yang ada di sekitarnya. Tapi beliau punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya ternyata setiap kali Imam Syafi'i menjelaskan, beliau nggak paham-paham. Sampai dalam riwayat dikatakan 40 kali Imam Syafi'i menjelaskan, ditanya, paham nggak? Nggak paham. Mungkin kalau saya jadi gurunya, sudah pensiun jadi guru beliau itu. Tapi Imam Syafi'i ternyata enggak. Ya, justru beliau memberikan kesempatan kepada Rabi bin Sulaiman, kalau begitu datang ke rumahku, nanti kita akan privat. Tapi ternyata sampai di rumah sudah 39 kali dijelaskan, nggak paham juga. Paham nggak? Kata beliau, nggak paham. Akhirnya ternyata di sini Imam Syafi'i nggak patah semangat. Apa yang beliau sampaikan kepada Rabi bin Sulaiman? Ya, beliau mengatakan, Rabi bin Sulaiman, tugas saya ini hanya menyampaikan. Ya, tugas saya ini hanya mentransfer terkait masalah diterima atau tidaknya, ditangkap atau tidaknya, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah salah satu sifat di antara sifat Allah. Maka mintalah kepada Allah atau mintalah kepada yang punya sifat. Ya, maka siapapun di antara kita yang merasa sulit,
menangkap dalam setiap kajian-kajian, maka minta yang pertama kali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan kecerdasan kita. Ya, akhirnya ternyata disitulah Robi bin Sulaiman mengaktualisasikan perintah gurunya Imam Syafi'i. Dia terus berdoa, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seketika akhirnya beliau menjadi seorang murid yang ahli dalam ilmu fikih. Maka kalau ada di antara perdebatan di kalangan murid-muridnya Imam Syafi'i, justru pendapatnya Robi bin Sulaiman yang sangat diunggulkan. Nah, itu salah satu di antara keistimewaan yang manakala ada di antara kita yang merasa sulit untuk mengajarkan anak-anak, merasa pesimis untuk mengajarkan anak-anak, maka sampaikan kepada mereka bahwa ilmu itu adalah sifat Allah, maka minta kepada yang punya sifat. Maka pada siang hari ini menjelang sore kita minta kepada yang punya sifat agar Allah bukakan pintu kecerdasan kepada kita semuanya, sehingga dengan ilmu itu kita justru terhindar dari kebodohan-kebodohan, kita terhindar dari segala bentuk-bentuk kezaliman. Ya, dan senantiasa dengan ilmu itu seluruh amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ibnu Ruslan mengatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Aktivitas ibadah apapun kalau tidak didasari dengan ilmunya, maka dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau makan pakai ilmu, mau minum ada ilmunya, mau masuk kamar mandi ada ilmunya, bahkan naik pesawat, ibu-ibu pun juga waktu dari tanah air ke menuju Hong Kong itu kan ada ilmunya cara naik pesawat. Sebab ada jamaah ya yang naik pesawat itu nggak tahu ilmunya. Tiketnya ekonomi tapi dia dudukin tempatnya VIP. Maka ditegurlah sama pramugari. Bapak mohon maaf tiketnya Pak. Oh Bapak tiketnya ternyata ekonomi di belakang. Ya sementara di depan ini VIP. Orang itu nggak tahu. Akhirnya bertanya kepada pramugari itu. VIP itu apa Mbak? VIP itu istimewa Pak. Kemudian ditanya balik. Sampai niki sopo. Akhirnya ditanya, dijawablah sama pramugari itu. Saya ini pramugari. Pramugari itu apa? Katanya pramugari itu apa? Maka dijawab lagi sama pramugari itu pembantu aja belagu, kata beliau begitu. Akhirnya karena nggak bisa memindahkan orang tua tadi, mintalah pramugari itu kepada pilot. Ya akhirnya Pak izin tiketnya, oh Bapak tiketnya ekonomi di belakang. Sementara ini tempatnya adalah VIP. Sampean berapa? Saya pilot Pak. Oh pilot itu apa? Supir aja belagu katanya. Akhirnya nggak bisa juga mindahin. Ya, tiba-tiba ada seorang jamaah yang langsung menghadap Bapak tadi, cuma dibisikin saja, Pak, ya, cuma nunjuk ke belakang. Akhirnya bagaimana? Dia pindah langsung. Ternyata ada ilmunya untuk mindahin Bapak tadi, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ditanya, Bapak mau kemana, Pak? Oh, Bapak mohon maaf, kalau Jeddah di belakang, ke depan Hong Kong. Akhirnya Bapak itu pindah. Ya. Itu salah satu di antara. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sekali lagi pada sore hari ini senantiasa menjadi wasilah hilangnya kebodohan dalam diri kita dan bentuk-bentuk kezoliman yang ada senantiasa terubah minaz zulumati ilan nur. Baik Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita ini luar biasa ya. Kalau kita mengkaji fikih itu pasti ada perbedaan pendapat. Kalau kita mengkaji akidah itu pasti ada perdebatan-perdebatan. Tapi syukur alhamdulillah ternyata yang kita kaji ini merupakan bagian daripada ketenangan jiwa, ya tazkiyatun nafas, yang mana bersumber dari beberapa para ulama-ulama ahli tasawuf. Salah satu di antaranya adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana sekarang sudah masuk pada hikmah ke-12 kalau nggak salah ya. Kita akan bahas masalah uzlah dan tafakkur. Namun nanti kalau tidak sempat waktunya, karena pembahasan uzlah ini sangat penting sekali, sehingga uzlah itu mirip-mirip dengan khalwat. Nanti definisi khalwat dalam ilmu fikih dengan ilmu tasawuf jelas berbeda. Karena khalwat dalam ilmu fikih itu kan dilarang berduaan di tempat sepi. Ya, maka siapa yang berkhalwat, maka hukumnya haram. Itu dalam ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, ya itu tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang berduaan
dalam tempat yang sepi itu tidak dibolehkan, tapi justru khalwatnya ini kepada siapa dulu? Karena banyak orang-orang ahli tasawuf itu mengatakan khalwat itu adalah bagian daripada at-tariqah lil wusul ila Allah. Ya, jadi salah satu cara untuk mengenal ma'rifatullah itu dengan cara apa? Yaitu salah satu diantaranya adalah khalwat atau uzlah, yang nanti bisa ditakkidkan lagi dengan tafakkur. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bahas sedikit di sini bab terkait uzlah dulu ya. Apa itu uzlah? Uzlah itu diambil dari akar kata azala. Ya, azala yang artinya menyendiri atau menjauhkan diri dari keramaian, itu namanya uzlah. Ya. Kalau khalwat itu artinya menyepi. Menyepinya bukan berarti tidak ditemani. Ya, menyepinya ini berarti ditemani dengan siapa? Dengan sosok zat yang maha mengetahui segalanya. Beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit perbedaan antara uzlah dengan khalwat. Jadi kalau khalwat itu adalah menyendiri atau menjauhkan diri dari keramaian. Maksudnya apa? Menjauhkan diri dari keramaian bukan berarti menjauhkan diri keramaian. Oh, ternyata mereka itu ahlul maksiyah, sementara saya ini adalah ahlul ta'ah. Saya nggak mau mencampur dengan mereka. Itu bukan uzlah yang benar namanya. Tapi justru uzlah pengertian secara istilah tidak lain adalah mengakui dirinya itu takut nanti menginduksi orang lain untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih tepat dinamakan dengan uzlah. Ya. Saya ulangin sekali lagi, Ibu. Uzlah yang tepat dalam ilmu tasawuf itu maknanya adalah bukan mengasingkan diri dari kerumunan atau keramaian orang, yang mana menganggap orang lain itu ternyata ahlul maksiyah dibanding kita ini adalah ahlul ta'ah. Ya, itu adalah pengertian yang salah. Tapi justru uzlah yang tepat adalah kita menghindar dari keramaian, dari hiruk pikuk keramaian, untuk menyendiri karena menganggap diri kita ini takut ya nanti menginduksi orang lain untuk berbuat kemaksiatan atau untuk berbuat yang jauh atau dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pengertian yang tadi ya seakan-akan kita ini ahlus sufi, kita ini suci, kemudian orang lain itu tidak lain adalah ahlul maksiyah, maka itu bahasa-bahasa syaitan. Maka dinamakan dengan uzlah ala tariqatus syaitan. Ini uzlahnya dihantarkan oleh syaitan. Maka hati-hati, Bu. Orang yang demikian mengatakan bahwa dirinya merasa lebih baik daripada orang lain, itu adalah gerbang di mana syaitan itu sudah mulai masuk pada gerbang pertama kita. Ya, coba cek dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Siapa yang kadang suka mengatakan saya lebih baik dari mereka, saya lebih baik. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada dua. Yang pertama tidak lain adalah mereka, yaitu iblis yang senantiasa ana khairum minhu khalaqtani min nar, gitu ya. Ketika iblis itu diminta oleh Allah untuk sujud, tapi di antara mereka nggak mau sujud. Alasannya apa? Karena merasa dirinya lebih baik secara penciptaan daripada Nabi Adam. Ana khairum minhu. Ada lagi yang sering mengatakan itu, yaitu Fir'aun. Ana khairum minhu. Saya jauh lebih baik dari dia. Saya jauh lebih baik dari dia. Nah, makanya nanti kalau ada di antara ibu-ibu yang suka mengatakan hal demikian, ya, saya lebih baik dari dia. Kalau bukan karena saya, nah itu hati-hati. Maka sampaikan nanti titip salam kepada orang yang suka berkata demikian. Bu, mohon maaf, dalam Al-Quran itu ada 3 yang suka berbicara hal demikian. Siapa saja? Yang pertama adalah iblis, yang selalu mengatakan saya jauh lebih baik kalau bukan karena saya. Ya. Kedua, itu adalah Fir'aun yang suka mengatakan hal demikian. Ya, saya lebih baik kalau bukan karena saya. Terus ditanya lagi, siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah ibu yang suka ngomong terus kalau bukan karena saya. Hati-hati. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, oh kalau bukan karena saya, nggak bakal jalan majelis Nurul Qalbi. Oh kalau bukan karena saya, nggak akan terbentuk majelis-majelis seperti ini. Nah, maka hati-hati, kata-kata itu adalah gerbang daripada syaitan yang masuk pada ranah kolbu kita. Nanti kalau sudah masuk ranah kolbu, ya sudah.
Kalau dia itu, kolbu itu kan suka berputar, berbolak-balik. Ya, kadang condong kepada sesuatu yang taat, pada suatu maksiat. Makanya Nabi mengajarkan ada satu doa yang agar tetap diistiqomahkan kolbunya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara uzlah dengan khalwat wahuma matlubatani syar'ani. Jadi uzlah dan khalwat itu ternyata adalah dua hal yang diperintahkan dalam syariat. Ya, kalau kita merujuk kepada kitab beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di situ ada kalimat bahwasanya huma itu menunjuk kepada uzlah dan khalwat. Matlubatani syar'ani. Jadi adalah merupakan dua ajaran syariat yang diajarkan oleh Islam. Jadi hati-hati kalau ada yang mengatakan orang berkhalwat, orang beruzlah itu merupakan tasyabuh, ya, mengikuti ajaran-ajaran agama orang lain. Misalkan di sini ada Buddha gitu ya yang suka uzlah, pemuka agamanya, atau ada di agama lain Hindu juga yang suka beruzlah, atau di agama yang lain Yahudi pun juga pernah beruzlah, tapi dalam karakternya ternyata banyak kekeliruan-kekeliruan. Nah, di sini nanti kita pahami bahwa redaksi ini mengatakan bahwa uzlah dan khalwat itu bagian daripada syariat agama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kenabian sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, apa yang beliau lakukan itu? Mungkin kalau kita pernah membahas dulu masa kehidupan Rasulullah, kalau nggak salah saya pernah membahas dengan teman-teman DDHK juga, itu dari usia 0 sampai 40 tahun. Ketika Rasulullah SAW di usia 35 tahun, apa yang beliau lakukan? Beliau ternyata uzlah. Beliau menjelang diangkat menjadi seorang Rasul, beliau beruzlah. Uzlah itu apa? Menyendiri. Di mana beliau menyendiri? Ya, sebagaimana yang masyhur, kita mengetahui beliau beruzlah, ya, menyendiri di satu tempat yang dinamakan dengan Ghar Hira, yaitu Gua Hira. Nah, maka penting sebetulnya ini bagi kita, terutama bagi para pendakwah, terutama bagi para guru-guru pendidikan agama, ya, itu nggak langsung mereka terjun seperti itu, tapi mereka harus beruzlah dulu. Mereka harus manage kolbunya dulu. Mereka harus betul-betul memahami dulu, ya, hakikat apa yang harus mereka akan ajarkan nanti, hakikat apa yang harus mereka akan sampaikan nanti. Karena banyak yang sekarang itu instan, Bapak Ibu, ya. Kadang apalagi mohon maaf, ya, baru masuk Islam misalkan seorang mu'alaf, kemudian dia sudah berani tampil dengan popularitasnya, padahal mohon maaf, kalau kita merujuk kepada sebuah ajaran agama kita, tidak dibolehkan untuk langsung tampil seperti itu. Sebab kenapa? Karena nanti apa yang disampaikan itu tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata uzlah di sini penting, bisa ditafsirkan sebagai apa? Bukan hanya menyendiri, tapi juga dia akan senantiasa bertafakur, ya, mencari ilmu-ilmu yang lainnya sambil koneksi kepada Allah melalui zikir-zikirnya. Nah, karena kan banyak, dia baru mu'alaf, apalagi mengaku seorang pendeta, kemudian dia mu'alaf, akhirnya tampil di beberapa media, yang mana isinya, mohon maaf lagi-lagi, ternyata jauh dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan dia mengkisahkan masa jahiliyahnya dulu, kemudian sampai menjelek-jelekan Tuhan-Tuhannya yang dulu. Ya, ini kan tidak diajarkan dalam Islam. Ya, subuh alihah. Apalagi Rasul mengatakan, jangan sekali-kali kita ini menghina Tuhan-Tuhan di luar agama kita. Maka konsekuensinya apa? Kalaupun kita menghina, maka konsekuensinya mereka akan feedback kepada kita, menghina balik, ya, konsep ketuhanan yang kita sembah. Nah, coba cek, kalau dulu kan YouTube itu, media YouTube lebih terkenal, lebih populer dengan tayangan-tayangan orang hijrah, gitu ya, dengan kajian-kajian yang tadinya tawazun, ya, kemudian tawasud. Tapi ketika orang-orang mu'alaf ini kemudian masuk,
kemudian mendapat tempat seakan-akan sudah ada panggung di situ, kemudian muncul popularitasnya, ini lebih berbahaya lagi. Maka orang-orang yang ketika sudah masuk ranah situ, sebetulnya mereka terjebak dengan khutuwatis syaitan, dengan langkah-langkah syaitan. Sebab nanti yang diucapkan oleh beliau itu nggak jauh. Majelisnya dikatakan majelis ilmu, tapi isinya adalah majelis ghaibah. Ya, majelisnya majelis ilmu, tapi isinya majelis ghaibah. Apa itu majelis ghaibah? Menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan Tuhan yang pernah mereka sembah. Padahal sekali lagi Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal demikian. Ya, akhirnya bagaimana? Muncul sekarang kegaduhan. Ya, dibuat feedback kembali. Akhirnya orang-orang murtadin mereka punya ya akun-akun YouTube, kemudian mereka dakwahnya dengan cara seperti itu untuk mengkanter tadi. Makanya tadi saya katakan, orang yang dai sehebat apapun kalau tidak pernah beruzlah, maka isi dakwahnya pasti akan bukan merangkul, tapi justru memukul. Bukan menasehati, tapi justru isinya menyakiti. Ya, bukan membuat masyarakat menjadi dinamis, harmonis gitu ya, tapi justru rasis, sedikit-sedikit memvonis, nggak boleh. Saking nggak bolehnya akhirnya memvonis kafir yang berbeda dengan dia. Waliyadzubillah sumana'udzubillah. Nah, makanya penting bagi kita, ya terutama para pendakwah khususnya, bagi para ibu-ibu yang sudah terjun di dunia majelis ilmu, maka penting untuk beruzlah dulu. Uzlah itu apa sih tadi? Tadi yang saya sampaikan bahwa menganggap diri kita ini ahlul maksiyah lah. Ya, menganggap diri kita ini ternyata jauh dari Allah dibanding orang-orang lain. Maka penting kita ketika beruzlah itu bertafakur lah. Memikirkan bagaimana caranya proses beruzlah. Ya, ini salah satu di antaranya. Makanya Nabi Muhammad SAW kita perhatikan itu Bapak Ibu. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, maka beliau uzlah dulu di usia 35 tahun. Padahal beliau melihat kondisi masyarakat jahiliyah begitu luar biasa. Apa yang beliau lihat? Qadarullah, ternyata ada yang menyembah berhala, ada yang tidak menghargai seorang wanita. Ya, di situ bukan berarti beliau merasa lebih baik, tapi beliau beruzlah dalam rangka apa? Ya Allah, jika memang itu ajaran yang benar, maka bimbing saya kepada ajaran tersebut. Tapi ketika itu adalah ajaran yang menjauhkan dari keimanan kepadamu, maka bimbing juga. Ya, bagaimana caranya biar bisa merespon dakwah kepada mereka. Maka Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Makanya kalau kita kilas balik, Nabi Muhammad itu kan dibersihkan kolbunya di usia 5 menjelang 6 tahun. Ya, saat beliau diasuh oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad kolbunya juga disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat beliau mau Isra dan Mi'raj. Nah, di sini menunjukkan bahwa penting saat uzlah itu kita menata kolbu terlebih dahulu. Ya, kita memanage kolbu terlebih dahulu. Nah, sebab uzlah ini bukan hanya saja di kalangan Islam, ibu-ibu semuanya, tapi di kalangan Yahudi terdahulu, ya, kisah ini populer sekali. Jadi ada pernah kisah Bani Israel, di mana rahibnya itu beruzlah, ya, dia itu menghindar dari keramaian. Kemudian ditanya oleh masyarakatnya, kenapa rahib engkau tidak ikut dalam kerumunan, tidak pernah bermasyarakat, bersosial kepada kami. Bisa dibayangkan itu. Sampai 25 tahun ternyata beruzlah. Ya, kalau kita 25 tahun menyendiri rasanya agak sulit gitu ya. Ini persis seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan beruzlah, kemudian sampai 25 tahun juga. Nah, nanti ada trik-triknya. Kenapa kok dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mendapatkan sebuah makam kewalian, ya, makam kewalian. Ya, bahkan dinamakan Al-Masyayikhul Kubra di situ. Nah, maka kita pahami saat orang beruzlah, kalau merasa tadi si rahib mengatakan saya ini beruzlah justru bukan takut karena keramaian, justru saya takut yang ada dalam kolbu saya ini isinya itu adalah binatang buas, ya, hayawanun arukun, ya, bahkan dalam redaksi kitab tersebut dikatakan kalbun gitu ya. Saya takut ini nanti dalam kolbu saya ada binatang buas.
Maka jangan sampai binatang buas ketika bertemu keramaian ini akan menginduksi mereka untuk lebih parah. Malah justru ketika berada di kerumunan, di tempat yang sangat luas, entah itu di perkebunan yang sangat luas, maka akan menjinakkan ya kalbun aruknya ini, yaitu binatang yang buas ini. Jadi seorang rahib itu memahami bahwa uzlah itu menjadi bagian penting untuk apa? Untuk meminimalisir sifat-sifat hayawan yang ada dalam diri kita. Satu contoh gini aja deh. Ibu Tumayyah misalkan. Kalau lagi marah, kira-kira apa yang keluar dari lisannya Ibu Tumayyah? Gimana, Bu? Masih di mute ini. Atau Mbak Sri kalau lagi marah apa yang keluar lewat lisannya? Bahasa yang tidak baik kan? Kadang bahasa binatang yang keluar. Ustadz dengar nggak saya ngomong tadi? Nggak, apa Bu Tumaya? Enggak, tadi kan kalau marah yang keluar dari mulut apa gitu. Kan tak mut, tak dimut, Pak. Apa Bu Tumaya yang keluar dari lisan kalau lagi marah? Astagfirullahaladzim, semoga kuat dan istiqomah gitu. Wah, itu karena di online aja ya, biar ketahuan. Enggak, tadi kan sudah ada jawaban seperti itu, cuma ini diemut lagi, enggak kedengeran. Oh, gitu. Makanya kalau kata Imam Ghazali mengatakan, akhlak seseorang itu terukur dari segala sesuatu yang spontanitas. Ya, kalau kita misalkan Mbak Sri lagi ngendarain kendaraan, tiba-tiba ada yang nyalip gitu ya, itu biasanya yang keluar lewat lisannya apa? Itu memang, pasti kan bahasa ya. Ustadz, memang banyak orang yang latah, yang kadang yang keluar ada yang kaki 4, ada yang macam-macam lah gitu. Tapi saya sudah tak latih dulu, Ustadz, jangan sampai keburu keluar itu gitu. Alhamdulillah. Takut nanti kalau ketelatahan sampai kapan kita nggak tahu. Itulah penting, makanya nanti uzlah itu terbagi dua, ada uzlah ammah, ada uzlah khosoh. Ya, Bu Tumayyah ini sudah bisa sampai ranah uzlah khosoh gitu. Yang nggak penting, nggak perlu lagi untuk menyendiri di goa gitu ya. Nggak penting lagi untuk menyendiri di tempat yang sepi. Tapi ketika di keramaian dia sudah bisa memanage kalbunya. Kayak tadi, sebagaimana seorang rahib mengatakan, saya ini belum pantas ketika berada di keramaian. Sebab kenapa? Dalam diri saya ini masih ada binatang buas. Binatang buasnya itu apa? Itu tadi, takut mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apalagi kalau dalam keadaan emosi, itu pasti terpancing. Jangankan kita, seorang sahabat saja, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah terpancing. Sehingga Nabi tinggalkan. Jadi seketika itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian datang orang pertama menghina Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya beliau balas dengan senyuman. Datang orang kedua dibalas lagi dengan senyuman menghina Abu Bakar Siddiq. Datang orang ketiga menghina lagi. Justru di situ terpancing. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka pada saat itu Rasulullah SAW tinggalkan. Akhirnya dikejar sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa engkau pulang tanpa izin? Gitu. Akhirnya apa yang jawaban Rasulullah? Nah, ternyata beliau mengatakan, saya saat mendengar orang itu menghinamu, kemudian kau balas dengan senyuman, saya melihat para malaikat sedang berkumpul di tengah-tengah kita. Datang lagi, kemudian menghinamu, dan kau balas dengan senyuman, malaikat kumpul lagi. Tapi ketika orang ketiga kemudian menghinamu dan kau terpancing dengan hinaannya, kau balas dengan kata-kata yang tidak baik, nah, akhirnya bagaimana? Nah, iblis itu, mohon maaf ya, malaikat itu ternyata kabur dan berganti dengan iblis. Maka apa kata Nabi? Saya tidak mau berdekat-dekat dengan iblis. Nah, itulah salah satu di antaranya. Nah, maka kata rahib tadi, saya mencoba untuk memanage kolbu saya yang masih ada dalam diri ini binatang-binatang buas. Nah, maka penting, salah satu di antara tujuan orang beruzlah itu tidak lain adalah
bagaimana bisa, ada 3 tujuannya. Yang pertama itu adalah mampu menaklukkan binatang buas yang ada dalam dirinya, sifatnya. Yang kedua, atau binatang ternak, hewan ternak. Ya, kalau tadi binatang buas itu kan bahasa-bahasa kasar ya, bahasa-bahasa yang luar biasa, kayak tadi disebutkan kalbun gitu. Atau hewan ternak itu biasanya yang biasa-biasa saja, kayak setan dan sebagainya. Ya. Saya dulu pernah kuliah, sempat ada satu kitab jatuh, kemudian saya ambil, ternyata yang jatuhkan itu adalah teman saya. Akhirnya saya gebrak meja, sambil gebrak kitab itu saya katakan, dasar setan. Gitu. Sampai sekarang ini menghantui terus. Sebab kenapa? Kenapa saya mengucapkan hal demikian selama masih ada ucapan-ucapan yang baik? Ketika saya mengucapkan kalimat tadi, sejatinya kalau orang yang belum pernah beruzlah, itu kembali kepada diri kita. Ketika kita mengucapkan mohon maaf dasar kalbun gitu ya, maka sebetulnya diri kita lah yang kalbun. Saat kita mengucapkan setan, maka diri kita lah setan. Makanya sampai detik ini masih menghantui. Andai beliau masih hidup, insya Allah saya akan cari di mana beliau. Ya, kalaupun ternyata Allah yarham, ya mudah-mudahan Allah mau memaafkan kesalahan beliau terkait kesalahan saya dengan beliau. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita satu hadis Nabi di mana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Ini salah satu di antaranya adalah khairun nas rajulun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malihi wa rajulun ya'budullaha fi shibin wa min syiabi. Jadi ternyata uzlah itu ada dalam redaksi hadis, ya, ada dalam redaksi hadis Rasulullah SAW, bahwasanya menekankan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mau berjihad dengan jiwa dan hartanya. Tapi nanti dalam lanjutan redaksi hadis tersebut, khairun nas, yaitu rojulun, sebaik-baik manusia, yakni rojulun ya'budullah, yang menyembah Allah, fi syi'abin, ya, min syi'abin. Jadi fi syi'abin min syi'abin, jadi beliau itu menyembah Allah, tapi sudah dibersihkan dulu kalbunya. Sebelum dibersihkan, cara untuk membersihkan kalbu itu dengan cara apa? Itu salah satu diantaranya adalah wa yad'un nasa bil uzlah. Jadi sebelum beliau untuk terjun menyampaikan ilmunya Allah itu, maka wajib bagi dia untuk beruzlah. Ya, kalau tadi saya sampaikan uzlah itu tidak lain adalah nyantri gitu ya. Ya. Kalau saya ambil contoh, misalkan seorang mu'alaf, kemudian dia tidak langsung mengejar popularitasnya sebagai seorang muslim, tapi beliau nyantri dulu, itu sebagaimana pendiri Syariah Mandiri ya, kalau nggak salah. Ya, mungkin ibu-ibu sudah paham apa maksud saya, itu luar biasa. Beliau nyantri dulu sehingga mampu mempopulerkan yang namanya terkait perbankan syariah. Ya, ini kadang yang ada di sekitar kita baru mu'alaf, belum nyantri, belum uzlah, sudah langsung mengejar popularitas, seakan-akan dirinya seorang mu'alaf yang hebat gitu ya. Maka isinya nggak jauh-jauh itu. Nggak jauh-jauh dari apa? Binatang, kata-katanya. Nggak jauh-jauh dari kalimat-kalimat yang kasar yang mereka ucapkan. Ya, maka penting bagi kita, salah satu diantaranya adalah uzlah. Nah, kalau tadi, mohon maaf, kita ini uzlah terbagi menjadi 2. Ada uzlatul ammah, ada uzlatul khasah. Ya, uzlah ammah itu adalah uzlah yang umum. Ya, contoh misalkan, fisik kita ini keluar, artinya tidak bergabung dengan orang karena khawatir kita merusak orang. Yaitu sifatul atqiyah itu. Ya, saya nggak mau bergabung dengan sekelompok orang misalkan yang sedang minum, yang sedang berjudi, bukan berarti mereka itu, mohon maaf, bukan berarti saya ini takut merusak mereka. Bukan berarti, mohon maaf ya, bukan berarti saya ini takut dirusak mereka, tapi justru sebaliknya. Kalau saya gabung ke mereka, saya takut justru mereka yang rusak gara-gara saya. Saya ulangin sekali lagi. Jadi sifat
uzlah yang umum itu, misalkan ada sekelompok ya komunitas yang sedang berjudi, yang sedang mabuk-mabukan. Kemudian saya mengatakan, kenapa kok nggak ngikut dalam kelompok tersebut? Saya bukan berarti tidak mau ngikut, karena kalau saya ikut pada kelompok tersebut atau komunitas tersebut, justru yang saya takutkan mereka itu malah merajalela kemaksiatannya gara-gara saya. Ya, bukan berarti saya yang takut gara-gara kemaksiatan mereka yang lakukan. Itu salah satu di antara adalah uzlah ammah. Tapi kalau misalkan kita berada di komunitas tersebut, kemudian bisa merubah karakter mereka, maka ini salah satu adalah sifatul atqiyah. Ya, ini sifatnya orang-orang yang bertakwa. Ya, syukur alhamdulillah jika memang ibu konsisten istiqomah, bisa berdakwah kepada mereka, justru bisa mewarnai mereka, maka ini min jinsin sifatil atqiyah. Ya, tapi kalau nanti nggak bisa, malah justru ini bekal ilmunya ternyata nggak cukup. Makanya syarat orang beruzlah itu, syaratnya yang pertama itu tidak lain adalah dia harus menguasai ilmu, yang salah satu di antara ilmu yang harus dia kuasai itu adalah ilmu akidah. Ya. Sebab kenapa? Nanti biar dia tahu endingnya itu dalam uzlah itu apa. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai 25 tahun beliau beruzlah. Setan itu tercipta dari apa, Bu Tumayyah? Kan dari api ya. Kalau racikan api itu kan bisa menghasilkan sinar. Nah, nanti ketika seorang yang beruzlah, itu biasanya dalam uzlahnya itu dihadirkan. Entah itu wujudnya cahaya, betul-betul cahaya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau cahaya yang sumbernya dari iblis tadi, yaitu syaitan yang namanya Azazi ya. Nanti kalau sumbernya itu sama-sama cahaya, nanti kita bisa memfilternya dari mana? Dari ending apa yang diucapkan oleh mereka. Ya, salah satu di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau saat uzlah, kemudian dihadirkan cahaya luar biasa itu. Yang bahkan kalau dalam konsep cahayanya, sebagaimana cahayanya Allah. Ini cahaya setan sebetulnya menyerupai cahaya Allah. Yang dikatakan dengan istilah kata nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi cahayanya berlapis-lapis itu. Makanya api itu kadang kan suka memercikan cahaya itu. Nah, seketika dia dihadirkan ada cahaya, kemudian mengatakan kepada Abdul Qadir Al-Jilani, apa kata beliau? Engkau ini sudah makom wali, maka sudah sudah kuhalalkan kepadamu untuk bebas, ya. Jadi tidak melaksanakan syariat lagi. Syariat itu misalkan puasa, kamu ini udah nggak boleh puasa lagi kata beliau. Nggak boleh sholat lagi, nggak boleh haji lagi dan sebagainya. Nah, disinilah nanti yang membedakan mana cahaya yang dasarnya dari setan dan mana yang cahaya dasarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akhirnya melihat ending daripada cahaya itu nanti mengeluarkan kata-kata apa. Ya, kalau kata-katanya ternyata keluar dari konteks syariat, maka konsekuensinya cahaya ini adalah min nuri syaitin. Jadi cahaya setan. Makanya tadi apa yang disampaikan pertama, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika cahaya itu mengatakan bahwa engkau ini adalah seorang makom wali yang sudah terbebas dari syariat. Ya, jadi nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, ya nggak perlu puasa lagi. Akhirnya bagaimana responnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Dia mengatakan setan gitu ya. Akhirnya lenyap seketika cahaya itu. Ini kan sebagaimana kalau di Indonesia yang suka beruzlah yang kemudian akhirnya mendapatkan sinar cahaya kemudian dapat kata-kata dari setan itu siapa? Saya sebut saja misalkan Lia Eden. Dulu ya di Jakarta itu ada seorang pemuka agama. Lia Eden ini orang soleh luar biasa. Lia Eden saking solehnya suka berbagi, ya peduli kepada masyarakat sekitar. Akhirnya beliau beruzlah. Karena uzlahnya tidak didasari ilmu akidah, maka konsekuensinya apa yang dia lihat dalam uzlah berupa cahaya. Ya karena kan beliau menyaksikan secara langsung. Beliau mengatakan saya melihat cahaya di situ.
Dan cahaya itu mengatakan bahwa engkau ini seorang rasul. Akhirnya dia yakini bahwa dia itu adalah seorang rasul. Nah, akhirnya uzlah lagi, dapat lagi cahaya itu datang, kemudian memberikan kata-kata, engkau ini bukan seorang rasul lagi, tempat makommu itu sudah tinggi, setara dengan levelnya malaikat. Nah, makanya Lia Eden itu akhirnya meyakini dirinya itu adalah malaikat, gitu ya. Nah, makanya nanti cara mendeteksi bahwa saat kita beruzlah, betul-betul itu dari Allah atau bukan, maka nanti kita teliti dulu, biasa di endingnya itu. Ya, nanti setelah kita uzlah, kita paham ilmu akidah, kita paham ilmu syariat. Kalau ternyata endingnya ada kata-kata memerintahkan kita itu untuk keluar dari syariat, maka konsekuensinya orang itu mendapatkan hasil dari uzlahnya tidak lain adalah at-tariqatus syayatin. Jadi uzlahnya itu karena setan. Ya. Maka penting juga perlu diketahui, karena banyak di antara kita yang tidak didasari ilmunya kemudian beruzlah. Tidak didasari ilmunya kemudian seakan-akan dia sudah pada makom yang tertinggi. Nah, makanya tadi dipahami secara makna uzlah itu definisinya apa. Karena kalau meyakini bahwa uzlah itu merasa diri dia lebih baik daripada kerumunan orang-orang banyak, maka itu sudah masuk gerbangnya setan. Nah, nanti ketika dia uzlah sampai berhari-hari, sampai berlarut-larut, kemudian sampai meninggalkan keluarga, meninggalkan yang lainnya, konsekuensinya apa yang dia lakukan itu tidak lain adalah cara untuk lebih dekat kepada setan. Sehingga dari akhir ucapan beliau itu mengatakan, kau tidak perlu lagi syariat, kau tidak perlu lagi yang namanya ibadah. Nah, ini lebih berbahaya. Ya, baik, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai penutup saya sampaikan, ini yang terakhir barangkali terkait uzlah. Jika kita ingin beruzlah, yang pertama, ya, ayyahsula qablaha minal ilm. Tadi saya sampaikan, dia harus didasari dengan ilmunya. Terutama ilmu apa? Ilmu akidah. Karena ilmu akidah itu yang mampu meluruskan nanti tauhidnya. Karena nanti di ending daripada uzlah itu dia akan berhadapan dengan sebuah cahaya tadi. Dia bisa membedakan mana cahaya yang betul-betul dari Allah, mana cahaya yang dari syaitan. Ya. Mungkin seperti halnya tadi yang saya sampaikan, kasusnya Lia Eden, kemudian kasusnya siapa lagi yang mengaku sebagai seorang nabi, yang bertapak katanya uzlah di Bogor. Kalau di Bogor mah dapatnya talas, nah, tapi ternyata dia dapatnya beberapa wahyu yang meyakini dirinya itu sebagai seorang Rasulullah SAW ya. Setelah Nabi Muhammad SAW, Ahmad Musaddiq, ya. Dan bahkan sekarang yang lebih baru lagi itu di Parung Bogor lagi. Jadi di Parung Bogor ini basisnya sebuah aliran-aliran sesat juga ternyata. Ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi kalau ditelusuri ketika kita tanya nasabnya siapa, nasabnya orang tuanya saja nggak mengakui bahwa beliau bernasabkan nyambung kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana beliau bisa diakui sebagai Imam Mahdi? Karena dalam riwayat hadis kita akan dapatkan Imam Mahdi itu adalah min dzurriyyati Rasulullah SAW. Tidak lain adalah dari keturunan dari Rasulullah SAW. Ya. Syekh Bayazid Al-Bustami, ibu semuanya, sezaman dengan Imam Muslim, di mana beliau diizinkan Allah untuk berkalam dengan Allah, yaitu ilham. Ya, bagaimana cara aku mencapai ridhomu? Maka konsekuensinya kata Allah, farik nafsak, tinggalkan yang namanya kerumunan dan menganggap diri kita ini adalah orang yang takut nanti menginduksi mereka terkait masalah hewan, sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita, itu pun terjebak karena kebanyakan popularitas. Makanya doakan para guru-guru kita yang terkoneksi, yang pernah mengajarkan kita, jangan sampai luput. Ya, sebab ada yang terjebak dengan popularitas. Sehingga kalau sudah terjebak dengan popularitas, maka ranah syaitan ini mudah masuk kepada mereka. Ya, tetap dalam kondisi yang istiqomah. Kalau memang dalam dakwah, maka penting tadi saya sampaikan untuk beruzlah terlebih dahulu. Kata uzlah sekarang populernya adalah menyantri lah. Silakan berguru kepada siapapun, karena nanti kita bisa pada makom uzlahnya bukan uzlah amas saja, tapi uzlah khas. Ya, khasul khas. Ini levelnya para wali. Siapapun bisa. Tadi dalam kondisi siapa tadi?
ya, Butumayyah ya, yang ternyata lisannya itu mampu apa namanya, buru-buru dihantarkan kepada ucapan-ucapan yang baik. Ya, karena banyak di antara kita yang secara spontanitas itu mudah terinduksi kata-kata yang tidak baik. Apalagi kalau dalam keadaan mengendarai kendaraan tuh biasanya ada yang nyalip lah, kemudian ada kata-kata dalam keadaan emosi, mampu mengatakan bahasa-bahasa yang tidak baik kepada mereka, maka konsekuensinya itulah salah satu di antara gerbangnya setan untuk masuk dalam diri kita. Barangkali ini Bu Mbak Sri yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada Mbak Sri sebelum nanti tafakur ya. Mungkin terkait tafakur karena waktunya saya juga selepas ini ada kajian lagi, ini cukup jauh di Cinere. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Mbak Sri. Adapun nanti terkait tafakur nanti bisa dengan pemateri selanjutnya ya. Masih di mute Mbak Sri. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga ilmunya dapat bisa bermanfaat buat kita semua. Mari teman-teman, siapa yang mau bertanya, boleh bertanya sama Ustadz. Monggo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Suaranya mungkin dari sana sinyalnya Ustadz. Ya, agak terganggu mungkin. Iya. Mungkin 2 menit saja saya tambahkan, boleh Mbak Sri? Sedikit 1 menit. Silakan Ustadz. Iya, ini tambahan sedikit. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira manfaat dari uzlah itu apa sih Ustaz? Atau enggak fadilah daripada uzlah, kita beruzlah itu apa? Yang pasti di sini saya menggarisbawahi dari kitab beliau, ada 2 fadilah orang beruzlah itu. Yang pertama adalah as-salamah minal ghibah. Ya, orang kalau cenderung sendiri, ya selamat dari perbuatan-perbuatan ghibah. Orang kalau lagi sendiri nggak mungkin bisa bergibah kan. Tapi kalau lagi di kerumunan, ya gibah itu kan terjadi karena ada partner. Karena ada yang meresponnya. Nggak mungkin gibah itu dalam keadaan sendiri. Apalagi ketika dia lagi bercermin, kemudian dia gibah dengan cermin. Gitu. Ini rasanya sangat tidak mungkin. Ya, makanya orang yang ketika beruzlah, maka as-salamah minal ghibah. Atau dalam ilmu tauhid, as-salamah minal ghaibah. Ghaibah. Ya. Jadi kata ghaib itu sebetulnya akar kata gibah itu akar kata daripada ghaibah. Artinya apa? Ketika dia menyendiri, otomatis dia akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya coba rasakan sebentar saja selepas sholat subuh, itu setelah syuruk, mendekati duha, itu coba rasanya 10 menit saja kita zikir kepada Allah. Ya, sebanyak zikir mungkin yang paling baik adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka terus. Ya, paling kalau baru 10 menit saja udah kesemutan pasti kaki itu. Ya memang begitu. Ranahnya setan seperti itu, pasti akan diganggu secara fisik ya. Maka coba nanti kalau orang sudah bisa merasakan nikmatnya beruzlah itu luar biasa. Yang kedua, as-salamah minar riya. Jadi orang yang kalau sudah beruzlah, mampu melatih dirinya dalam uzlah itu, dia selamat dari perbuatan riya. Riya itu apa sih? Riya itu kan pengen ditonton sebetulnya. Riya itu pengen dilihat. Nah makanya orang riya, itu salah satu di antara amalan-amalan yang justru menggugurkan amalan yang lain. Maka saya pesan sama teman-teman semuanya, sama ibu-ibu semuanya, riya itu biasanya terjadi saat kita menunaikan satu ibadah yang luar biasa. Satu contoh misalkan. Jadi merasa sombong. Riya itu pengen dilihat sebetulnya. Karena diambil dari akar kata ro'a ya ro, riya. Contoh misalkan, ibu-ibu punya kesempatan untuk umroh. Ini sering terjadi.
itu biasanya yang menggugurkan amalan kita itu apa? Ria. Sudah sampai di Masjidil Haram, masuk ke dalamnya, ketemu dengan Ka'bah, seharusnya dia tuntaskan dulu ibadah umrohnya. Satu rangkaian ibadah umrohnya, baru di situ beliau silakan mau berfoto. Tapi ini kadang baru mulai saja, baru tawaf ketujuh, dia sudah foto di depan Ka'bah. Apalagi dia update statusnya. Nanti kalau sudah ria, itu biasanya menghasilkan yang namanya sum'ah. Sum'ah itu apa? Pengen didengar, ya, pengen kalau dalam ustadz itu atau dai itu pengen selalu dihargai, pengen dihormati, ya, itu salah satunya. Nah, makanya salah satu di antara virus ya bagi para dai itu tidak lain adalah pengen apa namanya? Pengen mengikuti jamaahnya, padahal itu salah besar. Jadi hakikat dai justru jamaah yang harus ngikut dai-nya, bukan dai yang harus ngikut jamaahnya. Ya, ini salah satu di antaranya. Makanya takut ditinggalin sama jamaah. Itu salah satu di antara virus-virus yang menjangkit pada para dai. Makanya orang kalau sudah beruzlah, insya Allah nggak ada yang memiliki sifat-sifat hal demikian. Justru mereka selamat minar riya wa minal ghibah. Nah, mungkin dua pokok utama itu merupakan fadilah daripada riya, fadilah daripada uzlah itu sendiri. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Sri. Silakan teman-teman, masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya sama Ustadz. Mbak Yuli, ini ada Halo. pertanyaan. Ya. Terkait wudhu, ada penggumpalan darah. Ya, ada penggumpalan darah. Baik. Kalau penggumpalan darahnya itu bisa menyebabkan fatal, maka cukup tayamum saja. Itu ambil rukhsahnya, ambil keringanannya. Sebab pernah terjadi ketika di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang ternyata kepalanya itu pernah terbentur benda yang sangat tajam sehingga membuat dia pingsan. Sampai malam harinya, dia mimpi basah, akhirnya mandi. Nah, sahabat itu ternyata terbentur kepalanya dengan benda yang sangat tajam. Seketika akhirnya masuk ke tulang belulang. Kemudian pingsan, malam harinya dia mimpi basah. Akhirnya pagi hari bertanya kepada sahabat, apakah saya wajib mandi? Nah, kira-kira wajib mandi nggak, Mbak Sri? Gimana? Baik, nggak terdengar ini. Yang saya lanjutkan ya. Akhirnya dikeluarkanlah sebuah fatwa kepada sahabatnya bahwa wajib mandi. Akhirnya sahabat yang tadi tertimpa benda tajam tersebut, dia lakukan karena wajib mandi, dia mandi. Akhirnya ternyata air itu masuk ke dalam tulangnya. Maka beliau jatuh pingsan dan mohon maaf, wafat. Karena sakitnya luar biasa. Akhirnya ketika itu diketahui oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Kalau kamu tidak tahu, tanya sama ahlinya. Ya, maksudnya apa? Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka cari ahlinya. Maka orang yang berani berfatwa tanpa didasari ilmu bisa menyebabkan orang yang akhirnya menghilangkan nyawanya. Maka tadi saya katakan, nah, dilihat dulu. Salah satu di antaranya adalah penggumpalan darahnya itu kalau memang di bagian-bagian yang sangat urgen darurat sekali, maka ambil rukhsahnya saja. Ambil rukhsahnya itu apa? Untuk bertayamum. Tapi kan Ustadz, mohon maaf, ketika kita konsisten menjaga wudhu dalam mazhabnya Imam Syafi'i, ya untuk daerah-daerah yang banyak air, kalau selain mazhab Syafi'i bisa ringan, misal sentuhan kulit laki dan sebagainya.
Bapak Ibu, maka bolehkan di sini, dibolehkan bagi kita untuk keluar dari mazhab Syafi'i. Ya, talfik mazhab itu boleh. Selama kita tahu dasarnya. Talfik mazhab itu suka terjadi di Indonesia. Salah satu di antaranya misalkan zakat fitr, zakat fitri gitu ya. Zakat fitrah itu adalah hasil dari talfik mazhab. Mazhabnya Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Mazhabnya Imam Abu Hanifah itu menyesuaikan adalah kutul balad. Kutul balad itu adalah makanan pokok di negaranya masing-masing. Nah, kalau kita mengikuti standarnya Rasulullah, itu adalah kurma atau enggak gandum. Maka dikurs rupiahkan, itu nominalnya luar biasa kalau mengikuti mazhabnya Al-Hanafi. Satu kurma itu kalau 3,5 kilo itu bisa 500.000. Saya yakin orang Indonesia nggak ada yang mau mengeluarkan zakat sebesar itu. Ya, apalagi zakat fitrah. Nah, makanya di sini ada namanya talfik mazhab. Talfik mazhab mengambil mazhab yang lain. Bagaimana? Konversi kutul baladnya itu, yaitu sesuai dengan makanan pokok yang ada di negaranya. Kalau kita makanan pokoknya adalah beras, misalkan nasi, maka dikonversi nasi itu dalam hitungan rupiah. Ya, jadi bisa 50.000, ya bisa 60.000 gitu. Nah, itu yang namanya talfik mazhab. Jadi mengkonversi atau mencampur adukan mazhab selama masih ada dasarnya. Nah, termasuk tadi, kalau ternyata dalam mazhabnya Syafi'i, itu kan tidak dibolehkan kalau kita masih berada di wilayah yang mayoritas, yang banyak airnya. Lalu ambil boleh keringanan untuk bertalfik. Wudunya dengan cara siapa? Mazhab Maliki. Ya. Karena rukhsah itu adalah keringanan dan ad-dinu yusrun, agama itu memberikan kemudahan. Fala tu'assiru, maka jangan sekali-kali dipersulit. Jika memang dalam keadaan darurat tadi, artinya apa? Kalau dia lakukan wudu dengan menggunakan air sampai kedaruratannya itu fatal terhadap kondisi dia, terhadap kesehatan dia, maka konsekuensinya ambil rukhsahnya, ambil keringanan tadi dengan cara bertayamum. Tapi kalau ternyata masih bisa untuk disikapi, maka mengikuti mazhab itu menjadi satu keharusan. Ya, apalagi kalau kita sudah berpatokan kepada satu mazhab, maka alangkah baiknya untuk bisa konsisten dengan satu mazhab tersebut. Tapi guru saya pernah mengajarkan bahwa kalau kita masih pada makom pelajar, maka boleh nikmatin berbagai mazhab. Tapi nanti kalau kita makomnya sudah naik sedikit dari muta'alim ke mu'alim, ya dari seorang pelajar ke seorang mu'alim, pengajar, maka seorang pengajar tidak boleh bercampur aduk mazhab, maka dia harus berpatokan kepada satu mazhab. Makanya kalau kita lihat beberapa para ulama itu selalu menisbatkan namanya kepada satu mazhab. Misalkan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i atau Imam Nawawi Asy-Syafi'i, berarti beliau bermazhabkan Syafi'i. Atau Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, berarti beliau bermazhabkan Imam Maliki. Atau Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki, atau beliau berarti bermazhabkan Al-Maliki. Atau di Indonesia Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Asy-Syafi'i. Imam Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yang memiliki 700 guru, ternyata beliau berpatokan pada mazhab Asy-Syafi'i. Ya, mungkin itu salah satu di antara jawaban yang saya bisa berikan. Jadi silakan nikmati berbagai macam mazhab selama masih dibolehkan. Tapi nanti kalau kita sudah makomnya naik kepada mu'alim, maka konsekuensinya kita harus berpatokan pada satu mazhab. Wallahu a'lam. Cukup, Mbak Sri? Halo. Habis. Gimana? Terima kasih Ustadz Iya. atas fasihnya. Untuk yang terakhir yaitu doa Ustadz. Baik, terima kasih Doa Mbak dan Sri. penutup. Teman-teman, ibu-ibu semuanya yang berada di Hong Kong, kita sama-sama menutup kajian kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin Mbak Sri dan teman-teman semuanya atas keterlambatan saya. Tapi ternyata tadi ada yang terkoneksi melalui WA.
Salah satu di antara yang saya sangat takjub tidak lain adalah ternyata teman-teman memiliki sifat karakteristik orang bertakwa. Salah satu di antara karakteristik orang bertakwa itu adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain minta maaf. Jadi saya sudah WA, mohon maaf saya mungkin joinnya agak terlambat. Tapi jawaban beliau, saya nggak tahu namanya siapa, jawaban beliau ternyata mengatakan sebelum Ustadz minta maaf, kami sudah maafkan. Masya Allah, ini salah satu karakteristik orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan takwa itu tetap melekat pada diri kita semuanya, menjadi sifat kita, dan sampai akhir hayat, asbab dari takwa Allah pertemukan kita dengan Allah dan ruhnya Sayyidul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, ibu-ibu semuanya dari Jakarta ke Rawabugel ingin hati terus berkata, tapi apalah daya, ini dengkul udah pada pegel. Ya mohon maaf lahir batin. Pohon pare dari uli panjang, udah sore jangan panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Mbak Yu. Izin meninggalkan ya, Izin ya pasti. Assalamualaikum.